Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, yakinlah dalam diri sekalian. Saya bisa, saya pintar, saya hebat. Semua itu karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini adalah hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Juga hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, marilah kita bahas terlebih dahulu tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar lingkaran dan sudutnya. Di sini, ini titik pusatnya dan ada luas juringnya. Dari gambar ini kita peroleh rumus sebagai berikut. Untuk rumus, kalian harus hafalkan bagaimana cara menghafalkan rumus ini. Caranya yang pertama adalah besar sudut dibanding dengan 360 derajat. Disama dengankan dengan luas juring AOB dibandingkan dengan luas lingkaran. Panjang busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran. Untuk mempermudah, berarti besar sudut dibagi dengan 360, kita sama dengankan dengan luas juring dibanding dengan luas lingkaran, dan panjang busur AB kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini ada dua sudut. Dua sudut dan dua juring. Dari gambar ini kita akan memperoleh rumus sebagai berikut. Panjang busur AB dibandingkan dengan panjang busur CD sama dengan luas juring AB dibanding dengan luas juring CD dan sama dengan besar AOB dibanding dengan besar COD. Maksudnya besar AOB ini adalah sudut ya. Nah, dari dua rumus ini harus difahami dengan betul, bisa membuat rumusnya, nanti akan bisa mengerjakan soalnya. Untuk memperjelas, marilah kita simak latihan soal berikut ini. Untuk latihan soalnya, yang pertama, tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Dari gambar berikut ini. Berarti diketahui sudutnya adalah 60 derajat dan jari-jarinya adalah 20 cm. Kita pakai rumus yang pertama karena gambarnya di sini hanya terdiri dari satu sudut saja, yaitu rumusnya besar AOB dibandingkan 360 derajat sama dengan luas juring AOB dibandingkan dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran. Kita tidak bisa memakai ketiga-tiganya, kita ambil dua saja. Mana yang kita ambil? Karena diketahui besar sudut dan ditanyakan panjang busur, maka kita ambil rumus yang ini, yaitu besar AOB dibanding dengan 360 derajat sama dengan panjang busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran. Kalau sudah, kita harus mencari keliling lingkaran terlebih dahulu. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 dikalikan Pi dikalikan R. 2 dikalikan 22/7 dikalikan 21 sama dengan 132 cm. Sekarang kita masukkan ke rumus yang utama. Berarti besar sudut AOB adalah 60 derajat dibagi dengan 360 derajat sama dengan panjang busur AB, kita cari ya, dibagi dengan keliling lingkarannya adalah 132. Setelah itu kita sederhanakan terlebih dahulu.
menjadi 1/6 sama dengan panjang busur AB dibanding dengan 132. Setelah ketemu seperti ini, kita perkalikan silang. Kita kalikan silang. Berarti menjadi panjang busur AB dikalikan 6 sama dengan 1 dikalikan 132. Berarti panjang busur AB sama dengan 132 dibagi dengan 6. Berarti panjang busurnya adalah 22 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas juring AOB. Kita tulis rumus utamanya, kemudian kita pilih yang akan kita pakai saja. Yang kita pakai adalah besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Setelah kita tulis ini, kita mencari luas lingkarannya. Rumusnya adalah πr kuadrat. Berarti sama dengan 22/7 dikalikan 21 dikalikan 21. Sama dengan 1368. Kemudian kita masukkan ke rumus utamanya. Besar sudut AOB-nya adalah 60 derajat. Dibagi dengan 360 derajat sama dengan luas juring AOB dibanding dengan 1368. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/6 sama dengan luas juring AOB per 1368. Setelah seperti ini kita kalikan silang. Menjadi luas juring AOB dikalikan 6 sama dengan 1 dikalikan dengan 1368. Sama dengan, atau luas juring sama dengan 1368 dibagi dengan 6. Berarti luas juringnya adalah 231 cm persegi. Untuk contoh yang kedua, tentukan panjang busur DC dan keliling lingkaran dari gambar berikut. Kalau di sini diketahui dua sudut, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Kita tulis dulu rumusnya, panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AB per luas juring CD sama dengan besar AOB per besar COD. Kita cari panjang busur CD. Berarti kita ambil rumus yang kita pakai saja. Yang kita pakai adalah panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan besar AOB per besar COD. Kita masukkan panjang busur AB adalah 28 cm per panjang busur CD. Yang kita cari sama dengan 40 derajat per 80 derajat. Kemudian kita sederhanakan menjadi 28 per panjang busur CD sama dengan 1/2. Kalau sudah seperti ini, kita buat perkalian silangnya. Berarti panjang busur CD dikalikan 1 sama dengan 28 dikalikan 2. Berarti panjang busur CD sama dengan 56 cm. Selanjutnya kita mau mencari keliling lingkaran. Kita tulis rumus utamanya, kemudian kita pilih rumus yang mau kita pakai. Rumus yang mau kita pakai adalah besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Kita masukkan besar AOB 40 derajat per 360 derajat sama dengan panjang busur AB-nya adalah 28. Ya, dibanding dengan keliling lingkarannya. Kalau sudah, kita sederhanakan menjadi 1/9 sama dengan 28 dikalikan keliling lingkaran. Setelah itu, kita kalikan silang menjadi K
keliling lingkaran dikalikan 1 sama dengan 9 dikalikan 28. Berarti keliling lingkaran sama dengan 252 cm. Pokok bahasan selanjutnya adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ini adalah gambarnya sudut pusat. Kenapa dinamakan sudut pusat? Karena sudutnya ada di pusat lingkaran. Gambar yang kedua adalah sudut keliling, karena sudutnya terletak di keliling lingkaran. Jika menghadap busur yang sama, maka berarti ini adalah sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, ada ketentuannya sebagai berikut. Untuk sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, dan untuk sudut keliling sama dengan setengahnya sudut pusat. Perhatikan contoh berikut ini. Saya memiliki lingkaran dengan ada sudut pusat, ada sudut keliling, dan menghadap busur yang sama. Busur yang samanya adalah busur AP, yang di sini adalah sudut pusat, dan keduanya ini adalah sudut keliling. Sekarang pertanyaannya, jika besar sudut ADB sama dengan 30 derajat, berarti di sini adalah sudut keliling ya, maka besar sudut AOB dan ACB adalah AOB. Yang pertama, AOB berarti ini adalah sudut pusat. ACB adalah sudut keliling. Berarti besar sudut AOB sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Berarti sama dengan 2 dikalikan 30 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti besar sudut AOB adalah 60 derajat. Sekarang kita cari besar sudut ACB. Besar sudut ACB sama dengan besar sudut ADB karena sama-sama sudut keliling dan menghadap busur yang sama. Berarti besarnya adalah 30 derajat. Sudah? Sekarang kita lanjutkan ke tugas 4. Untuk tugas 4, kamu simak di link berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.